setiap hari ku perlu Kau, setiap waktu berjalan bersamamu, tinggal di dalammu, tinggal di dalammu. Ku perlu Kau setiap hari, ku perlu Kau setiap waktu berjalan bersamamu, tinggal di dalammu, tinggal di dalammu. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya saudaraku. Kita bersyukur hari ini kalau kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu di dalam Kristus. Kita satu di dalam kasih-Nya, kita satu di dalam anugerah-Nya. Apapun kondisi kita hari ini, mungkin kita masih dalam suasana pandemi. Saudaraku, mari setiap waktu kita ingini Tuhan. Setiap waktu kita selalu bersandar, berserah, berharap kepada Tuhan. Bagi saudaraku yang ada di Australia, bagi keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne, apa kabar saudaraku? Mungkin di sana juga terjadi masa pandemi atau bahkan lockdown terjadi di sana. Tetapi biarlah hati kita, hidup kita tetap percaya bahwa di dalam Dia ada pengharapan. Biarlah kami nyatakan shalom bagi kota Melbourne dan sekitarnya dan atas seluruh Australia. Demikian bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney. Demikian juga kelompok PA Peniel yang ada di kota Melbourne maupun juga yang ada di Brisbane dan sekitarnya. Saya percaya hari ini Tuhan mengasihi saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara, dan mari kita persiapkan untuk kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Mungkin hal yang sama juga, masih dalam suasana pandemi, ataupun ada banyak kabar yang mungkin mengkhawatirkan kita, menakutkan bagi kita. Tetapi hari ini saya ajak, mari kita tinggal di hadiratnya. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mencari wajahnya, kita percaya Tuhan sumber perlindungan dan kekuatan kita. Bagi saudaraku jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung, Jawa Barat, demikian juga bagi saudaraku jemaat Kristen Indonesia yang ada di Tangerang, Citraraya, Provinsi Banten. Kita percaya hari ini kita juga mengalami bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di dalam kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya, baik yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, demikian juga yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Klaten, dan kota Wonogiri, bahkan yang ada di Jawa Timur. Saya percaya saudara pun bersama-sama dengan saya, kita tetap punya iman, kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti mendengar setiap seruan doa kita. Demikian juga kelompok para hamba-hamba Tuhan
yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, fellowship para hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek, bahkan juga yang ada di NTT, yang ada di Kabupaten Rotendau. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Kepulauan Banggai, di Pulau Peleng dan sekitarnya. Bahkan dimanapun saudara berada, yang hari ini bersama dengan kami, semua saudara seiman yang boleh bergabung dalam ibadah, saya katakan shalom, dan mari kita bersama-sama untuk beribadah. Mari saya ajak saudaraku kita semua berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang penuh dengan cinta, melimpah-limpah kasih anugerah-Mu, Tuhan, kami masih merasakan sampai hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah mengingkari akan janji-Mu. Bapakku, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Biarlah darah Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kami, yang menyucikan kami, yang memperdamaikan kami, bahkan yang telah membenarkan hidup kami, itu terjadi atas kami. Demikian juga perkenanan-Mu atas kami Tuhan, atas tempat di mana setiap kami berada untuk berkumpul beribadah secara online. Kami percaya ada darah Kristus yang mentahirkan kami, yang menguduskan tempat di mana kami berada, sehingga Engkau hadir Tuhan. Mari Tuhanku, Engkau hadir hari ini. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, sehingga kami melihat terjadi keajaiban, terjadi kuasa-Mu atas setiap kami, sehingga hari ini kami boleh dipulihkan, kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, bahkan yang dari surga memuaskan setiap hasrat jiwa roh kami, dan tubuh kami pun sehat dan segar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bersama kami hari ini, sehingga hari ini adalah agenda-Mu. Kami boleh bersama-sama beribadah melalui siaran online. Kami serahkan semuanya ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku, firman Tuhan katakan, apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu pedang, kelaparan, bahkan situasi kondisi seperti ini pun kita percaya destiny kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan, kita kibarkan panjinya, dan kita percaya Tuhan berserta dengan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi mari nyatakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan. Mari saudara lakukan dengan tindakan profetik. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Wow. Mari nyatakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya saudaraku, amin. Kita percaya kita sudah ditentukan Tuhan, bahwa hidup kita di tangannya, keselamatan daripada Dia. Mari dengan iman percaya menghadapi hidup ini. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Haleluya. Amen. Mari kibarkan panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkitlah umat Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Saudaraku semua dikasih Tuhan, mari kita akan declare, kita menyatakan iman kita bahwa kita lebih dari pemenang. You are more than the winner. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari nyatakan, kibarkan akan panji nama Tuhan. Tuhanlah keselamatan kita. Dia adalah El Shaddai. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Sekali lagi, mari dengan iman menyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Roh Tuhan ada pada kita, kuasanya dicurahkan bagi kita. Bangkitlah umatnya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. You are more than the winner. Never give up. Haleluya. Haleluya saudaraku. Mari sekali lagi kita menaikkan pujian sorak-sorai. Firman Tuhan perintah bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita percaya firman Tuhan yang menopang hidup kita. Ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari saudara, mari bersorak-sorailah. Oh, oh, oh. Mari saudara bangkit berdiri, bersukacitalah dengan Tuhan. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru. Ya, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, melintasi setiap badai kehidupan, menembus kemustahilan. Sebab firman-Mu
Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya saudaraku, ini saatnya kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita menyembah Dia, kita bermazmur bagi Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Biar kita mau roh kebenaran itu ada pada kita, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kita masuk dalam rencana-Nya. Mari hari ini alami, dan kita mau dekat lagi oleh karena Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sekali lagi kita nyatakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari tinggikan nama Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, Dia menguatkan. Dialah sang penolong bagi kita. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, mari Roh Kudus, biar hari ini kami disentuh. Urapan-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Engkau segarkan kami kembali. Kami terima kekuatan yang baru. Roh-Mu memenuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Mari sekali lagi rindukan kuasa Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Ini kami Bapa, iya Bapa, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Engkau yang kudus, mari nyatakan, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Bapa. Engkau kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Naungi kami di dalam hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu turun atas setiap kami, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan ketenangan dan kelegaan. Mari nyanyikan pujian. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, Bapa, seperti Bapa. Engkau kudus, mulialah nama-Ku. Naikkan pujian, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Mari saudara, hari ini nyatakan kerinduanmu, nyatakan cintamu kepada Tuhan. Walaupun hari ini kau mengalami sesuatu apapun yang terjadi, mari nyanyikan pujian bagi Yesus. Ini nyanyian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Kami mau mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu,
ku temukan. Mari naikkan nyanyian pujian, ku naikkan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus. Mari lebih lagi saudara, mulialah nyatakan, Engkau kudus, Engkau kudus, kuduslah Tuhan, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Amin, amin, amin. Kekudusan-Mu atas kami, kudus, mulialah nama-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia saudara, mari nyatakan syukur-Mu. Tuhan Engkau kudus, Tuhan Engkau kudus, kuduslah Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia. Haleluya. Biar hari ini Kau bawa kami Tuhan semakin dekat Engkau, semakin mengasihi-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau sumber kehidupan. Ku percaya Engkau yang memegang kehidupan ini. Rencana-Mu sungguh indah di tahun 2022 ini Tuhan. Hari ini kami mau kuasa Roh-Mu melingkupi kami. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Haleluya. Mari saudaraku dimanapun kau berada, mari satukan hati, satukan iman. Hari ini biar iman kita menyatu dengan Roh Kudus. Kita satu bahasa dengan Dia, kita satu di dalam hadirat-Nya. Oleh karena kasih Kristus mengalir, mengalir kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan. Mari aktifkan iman saudara, mari kuatkan Roh-Mu saudara, mari bangun kapasitas Roh-Mu saudara. Roh Kudus, kami perlu Engkau hari ini. Roh Kudus, Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus mampukan kami. Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Biar Roh Tuhan menjamah Engkau saudara. Biarkan hari ini Tuhan membawa di dalam new season. New season with you Jesus. Your power no limit, Your mercy no limit. Jesus.
Jesus, follow me forevermore. I worship you, Lord. I need you, Jesus. I miss you. Oh. Mari Roh Kudus, kasih-Mu melingkupi kami Tuhan, membawa kami terbang lebih tinggi, membawa kami di dalam kedalaman iman, masuk dalam supranatural-Mu, berjalan bersama-Mu dalam keajaiban. Maka kami nyatakan kasih-Mu melingkupi hidup. Ya Tuhan, ya Tuhan, Kau lawan kami, Kau jamah kami hari ini. Kuasa-Mu sanggup memulihkan kami, bawa kami menembus kemustahilan, masuk dalam terobosan, masuk di dalam keajaiban, sign and wonder and miracle. Haleluya. Bagaikan Raja Wahab, tidak ada yang letih lesu, tidak ada yang patah semangat, tapi hari ini iman kami bangkit, roh kami menyala-nyala, hati kami semakin haus lapar akan Engkau. Api-Mu menyambar kehidupan kami. Haleluya. Kasih agape-Mu mengalir. Amin, amin, amin. Mari lebih lagi Tuhan, bawa setiap anak-anak-Mu hari ini masuk dalam destiny-Mu, di dalam rencana-Mu yang indah. Haleluya. Aku dekat padamu. Haleluya. Ku kan terbang bagaikan Raja Wahab. Yes Lord. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. More and more and more. Haleluya. Kasih-Mu melingkupi touch me Jesus. Oh Jesus, right now Jesus, I believe for you. Your power no limit. Hallelujah. Hallelujah. Raja Wahab, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Sekali lagi, mari satukan iman-Mu dengan Tuhan. Ini iman kami, ini kerinduan kami, terjadi atas setiap kami, dimanapun kami berada. Haleluya. Yes Lord, aku dekat padamu. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh, ku kan terbang bagaikan Raja Wahab. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Amin, amin, amin. Mari kita akan declare bersama-sama. Kita menyatakan iman kita. Kita mau su'ah dan samar. Percaya apa yang kita katakan, menyatu dengan Roh Kudus, maka yang dari surga terjadi. Firman dari daging. Haleluya. 2, 3.
3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapa, ku puji namamu. Bapa, ku sembah selalu. Bapa, ku puji namamu. Bapa, ku sembah selalu. Ku rasakan kasih-Mu di dalam
panggil namamu, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Ku rasakan cinta-Mu menjamah hatiku. Ku rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Ku rasakan cinta-Mu menjamah hatiku. Ku rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Ku rasakan cinta-Mu menjamah hatiku. Ku rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Ku rasakan cinta-Mu menjamah hatiku. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman. Dan untuk itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Kau izinkan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sangat memerlukan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Engkau. Dan semuanya itu sudah kami terima sehingga kami katakan, kami sekarang mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan janji firman-Mu berkata, tatkala kami sedang mempelajari firman-Mu, dan kami mengerti kebenaran, dan kebenaran yang kami mengerti ini akan memerdekakan kami dari setiap belenggu, setiap gangguan apapun. Tuhan, itu yang Kau janjikan dan kami percaya, kami setuju untuk diwujudkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan bawakan firman pada pagi hari ini dan saya beri judul, Bagaimana Yesus adalah Tuhan. Ya. Ini tema saya ambil dari beberapa kali diskusi dengan jemaat-jemaat orang-orang percaya yang punya pergumulan yang sama. Ya. Rupa-rupanya perjumpaan satu dengan yang lain orang-orang percaya ini berjumpa dengan kelompok-kelompok lain dan membuat mereka bertanya, apakah memang benar Yesus itu Tuhan? Dan bagaimana itu Yesus bisa disebut Tuhan? Ya, saya berharap pada pagi hari ini saya bisa memberikan satu jawaban. Paling tidak guidance untuk orang-orang percaya yang mempersoalkan dan belum mantap. Ya, dan saya berharap setelah nanti Anda mendengar, Anda mengambil satu keputusan yang
luar biasa. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk menjawab dulu ini. Bagaimana Yesus adalah Tuhan? Kita mulai dari kitab Lukas. Sebelum Maria mengandung Yesus, Tuhan Bapa di surga mengirim malaikatnya Gabriel untuk memberi penjelasan kepada Maria bahwa Maria ditunjuk. Maria dipilih dari sekian banyak kaum wanita. Marialah yang terpilih. Dan setelah itu malaikat Gabriel menjelaskannya. Dan setelah dijelaskannya, maka salah satu penjelasannya adalah ini. Lukas 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi tatkala Roh Kudus itu turun atas Maria, kuasa Allah menaunginya. Roh Kudus itu masuk ke dalam rahim Maria. Dan oleh rahim Maria, roh tadi dibungkus dengan daging. Yesus hadir ke muka bumi sebagai manusia. Dia melalui proses yang sama dengan manusia-manusia yang lain. Melalui rahim seorang perempuan dan dilahirkan. Kelahiran yang normal, kelahiran yang biasa saja. Tetapi roh yang masuk ke dalam rahim Maria adalah bukan sperma dari seorang laki-laki, tetapi dari roh Tuhan sendiri. Dan tatkala penjelasan sudah disampaikan, maka Gabriel memberikan penekanan. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Ini kita berangkat dari titik itu. Ya. Nah, kemudian kita melihat setelah Yesus masuk di dalam pelayanan, dia memanggil murid-muridnya. Kemudian suatu hari murid-muridnya ditanya oleh Yesus, siapakah Yesus menurut orang-orang di luar sana, di luar murid-murid? Siapakah Yesus? Nah, orang di luar sana berkata, Yesus ini adalah salah satu nabi ya, yang bangkit. Kemudian setelah itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kamu? Ya. Nah, kita melihat Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus. Simon nama sesungguhnya adalah Simon. Petrus adalah belakangan. Setelah tanya jawab dengan Yesus, barulah Simon diberi nama Petrus. Asalnya Simon. Nah, apa yang dikatakan oleh Simon? Jawab Simon, engkau adalah Mesias. Waktu Yesus bertanya, siapakah aku ini? Simon menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias adalah yang diurapi. Urapan yang ada pada Yesus adalah urapan yang penuh. Maka saya lebih suka mengatakan Yesus adalah yang penuh dengan urapan. Nah, kemudian Simon melanjutkan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Itu yang dikatakan oleh Simon. Engkau adalah Mesias, Kristus, dan engkau adalah anak Allah yang hidup. Itu yang dikatakan Simon. Sejak itulah, karena Simon memperkatakan perkataan seperti itu, maka Simon dikatakan oleh Yesus, sejak hari ini engkau disebut Petrus. Ya. Karena engkau mendapatkan pewahyuan dari Bapa di surga, sehingga engkau bisa mengatakan aku adalah Mesias. Ya.
yang diurapi. Nah, hari ini kita akan mempelajari sehubungan dengan pengurapan yang ada pada Kristus. Saya ajak Anda untuk melihat kitab Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, Kolose pasal yang kedua, kita akan membaca mulai ayat yang ke-9. Kolose pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan begini, sebab dalam Dialah, di dalam Yesuslah, berdiam secara jasmani, berdiam secara real, seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus tinggal secara jasmani kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus secara fisik terlihat kepenuhan kealahan. Itu yang dimaksudnya. Ayatnya berkata begini, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah. Apa ini kepenuhan Allah? Jadi tadi dikaitkan dengan Yesus adalah Mesias. Petrus berkata, Simon berkata, engkau adalah Mesias. Engkau adalah yang diurapi. Dan kita melihat di dalam perjalanan pelayanan yang Yesus kerjakan, membuat murid-muridnya itu tercengang. Suatu hari, Yesus sedang naik perahu bersama mereka, Kemudian Yesus tidur di buritan. Tidak berapa lama kemudian air laut itu, Galilea itu, ditiup oleh angin yang sangat kencang. Kalau Anda pernah ke Holy Land, Anda melihat Danau Tiberias itu airnya selalu tenang. Bukan berarti tidak pernah bergelora, bukan berarti itu, tapi lebih banyak tenang. Jadi tatkala bergelora itu dengan ditiup dengan angin yang kencang itu tidak setiap hari. Tapi boleh dikatakan tenang. Nah, suatu hari Yesus pergi bersama murid-muridnya. Dan Yesus tadi tidur di buritan, tiba-tiba laut Galilea tadi bergelora dengan angin yang kencang sekali. Dan kemudian air itu ditiup ke atas dan dia jatuh kena ke perahu di mana Yesus ada di situ. Apa yang terjadi? Murid-muridnya ketakutan. Kemudian Yesus dibangunkan. Setelah Yesus dibangunkan, kemudian Yesus berkata, tenang, teduhlah. Saat itu juga tenang dan teduh. Ini membuat murid-muridnya tercengang. Siapakah dia ini? Peristiwa ini sebelum Petrus atau Simon ditanya, siapakah aku menurut kamu? Jadi peristiwa yang saya ceritakan di Danau Tiberias, Danau Galilea, itu peristiwa yang terjadi sebelum murid-murid ditanya, siapakah aku? Yesus bertanya, siapakah aku? Sebelum itu. Nah, banyak peristiwa-peristiwa sebelum itu yang membuat murid-muridnya tercengang. Suatu hari, Yesus sedang berjalan di Yerusalem. Dan rupa-rupanya sudah mendekati jam makan siang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus melihat sebuah pohon ara. Kemudian Yesus mencoba mencari adakah buah di situ. Ternyata tidak ditemukan. Yesus cuma berkata, mulai sekarang engkau tidak menghasilkan buah. Itu yang Yesus katakan. Apa yang terjadi? Langsung kering dari akar sampai ke atas. Besoknya Yesus sengaja lewat situ lagi. Petrus ingat, oh guru, ini yang kemarin, pohon yang kemarin yang kau kutuki. Kemudian Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan gunung
gunung itu simbol satu penghalang. Ya. Tatkala di hadapan hidupmu ada sebuah gunung yang menghalang-halangi rezeki, yang menghalang-halangi kehidupanmu, yang menghalang-halangi keluargamu, dan macam-macam. Berkatalah, pindahlah. Yesus berkata, asal engkau tidak bimbang, maka itu akan terjadi. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh murid-muridnya dengan Yesus itu terjadi setiap hari. Karena apa? Murid-murid ini setiap hari berkumpul dengan Yesus dan terus melihat apa yang Yesus kerjakan. Mujizat dilihatnya setiap hari. Kuasa Tuhan dilihat dengan mata dan kepalanya sendiri. Mereka melihat semuanya. Itu sebabnya yang tadi dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, firman berkata, sebab dalam Dialah, dalam Yesuslah, berdiam secara jasmani, berdiam secara fisik yang bisa dilihat, seluruh kepenuhan kealahan. Inilah yang menjadi penyebab maka murid-muridnya menyebut Dia adalah Tuhan. Karena kealahan ada di dalam hidup jasmaninya Yesus. Ya. Nah, kita akan melihat selanjutnya. Oke, untuk sementara saya akan membuat kesimpulan sementara. Yesus adalah manusia karena Dia lahir melalui rahim Maria. Ya, walaupun Dia awalnya adalah firman. Ya, awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu awalnya. Lah, firman ini masuk ke dalam rahim Maria, dibungkuslah dengan daging. Maka bisa dikatakan Yesus adalah manusia karena kehadirannya di muka bumi melalui kelahiran lewat rahim Maria. Kemudian yang kedua, kita melihat urapan yang ada pada Yesus itu luar biasa. Dan tadi dikatakan Kolose 2 ayat 9, Dia, Yesus, di dalam Yesus, diam secara jasmaniah. Apa? Kepenuhan kealahan. Melihat yang Yesus kerjakan itu luar biasa. Bahkan suatu hari Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Wow. Itu yang membuat orang-orang Yahudi, orang Farisi marah. Karena yang bisa mengampuni dosa adalah Allah sendiri, bukan? Dan Yesus berkata, ya, dosamu sudah diampuni. Nah, dari yang pelayanan yang Yesus kerjakan, murid-murid mulai melihat secara fisik, kelihatan sekali kuasa ilahi yang bekerja di dalam Yesus. Dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Yesus juga membangkitkan orang mati. Nah, dari situlah murid-murid melihat keilahian yang ada di dalam Yesus ini fisik, realita, kenyataan. Nah, dari dua hal ini, maka kita berani mengatakan, kenapa Yesus disebut Kristus? Kristus itu yang diurapi. Iman saya mengatakan Yesus yang penuh dengan urapan dari Allah sendiri. Dan saya berani katakan Yesus adalah manusia, Kristus adalah Allah. Yesus Kristus. Nah, yang membuat Yesus penuh tatkala Dia melakukan mujizat-mujizatnya itu luar biasa. Dan inilah yang untuk sementara saya simpulkan begitu. Sekarang kita melihat Kolose 2 ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu, Anda dan saya telah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Atau Kristus Yesus. Kamu telah dipenuhi.
di dalam Kristus Yesus atau Yesus Kristus, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kenapa? Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah kepala pemerintah dan kuasa. Anda dan saya dipenuhi di dalam Dia. Jadi tatkala Anda ada di dalam Yesus Kristus, Anda mendapatkan kepenuhan kealahan yang Yesus terima tadi, mulai mengalir dalam hidupmu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kepenuhan yang kita terima sama dengan yang Yesus. No, tidak sama. Tidak sama. Oke? Nah, namun di sini kita mendapatkan satu informasi yang cukup menggembirakan, bahwa Anda dan saya dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus. Sama saja, boleh. Ya. Anda dipenuhi. Artinya, Yesus tadi adalah kepenuhan Allah, ada di dalam dirinya. Sekarang kita di dalam Kristus, kita di dalam Yesus. Kepenuhan yang Yesus terima juga memenuhi kita, tapi bukan 1:1. Nah, kita ini masih hidup di dalam dunia ini, dan kita ini masih terbatas. Tapi Yesus nggak terbatas. Jadi kepenuhan keilahian itu 100% ada di dalam Yesus. Itu sebabnya di dalam pelayanannya Dia dapat melakukan luar biasa. Tetapi berbahagialah Anda dan saya yang hari ini mendengar berita saat ini. Firman berkata, dan kamu, Anda dan saya, telah dipenuhi. Dipenuhi apa? Keilahian tadi. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Berarti kalau kita ada di luar, kita memutuskannya, ya tidak ada. Nah, kita ingin tahu di dalam Dia ini, ya, bagaimana? Oke. Atau dengan kata lain, bagaimanakah kepenuhan kealahan yang Yesus punya tadi, yang dijanjikan ini, dapat direalisasi dalam hidup Anda dan saya? Bagaimana? Oke. Kita akan melihat Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Kapan Anda menerima Kristus Yesus? Tatkala Anda mengucapkan pengakuan, Tuhan Yesus, Engkau telah menebus aku dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Saat itulah Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Kamu sudah menerima Dia karena kamu percaya. Ya, saya ulang. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima. Jadi ini rupa-rupanya salah satu persyaratan yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Kepenuhan kealahan yang ada pada Yesus yang sudah dijanjikan ini direalisasikan dalam hidup Anda. Jadi ini salah satunya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidupmu, hidup kita ini tetap di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya, hidup kita tetap ada di dalam Dia. Nah, ini akan terjadi tatkala kita confess, kita mengakui, Tuhan, aku katakan, aku percaya bahwa mulai hari ini aku ada di dalam Kristus. Anda akan saya bawa untuk melihat di dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, kita akan membaca ayatnya yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini berbicara mengenai perjamuan kudus. Ia mempunyai hidup yang kekal.
Jadi barang siapa makan dagingnya Yesus dan minum darahnya. Oke, perhatikan, minum darahnya, makan dagingnya. Dikatakan, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidupnya Yesus sendiri. Jadi dia memiliki hidupnya Yesus karena makan dagingnya dan minum darahnya. Perhatikan kata-kata saya. Makan dagingnya dan minum darahnya, dia memiliki hidup kekal. Karena ayatnya berkata begitu. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kemudian dikatakan, ayat yang ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi barang siapa makan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus, ia tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia. Oh, haleluya. Ayat yang ke-57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Wow. Jadi ini syarat yang berikutnya. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhannya Yesus? Kita harus tinggal bersama dengan Yesus. Bagaimana kita tinggal bersama Yesus? Salah satunya makan dagingnya dan minum darahnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau melihat lagi di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya. Di sini dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Yohanes 6 ayat 54 tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mendapatkan hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Sekarang di sini dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Anda harus ingat bahwa firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Ya. Kemudian dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ini yang dikatakan. Oke, kita kembali kepada Kolose pasal yang kedua tadi. Ya. Nah, jadi ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi, tatkala kita sudah menerima Yesus, kita terus hidup kita ini tetap di dalam Dia melalui perjamuan kudus, melalui pengakuan firman. Dan yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kamu berakar di dalam Dia. Oh, apa ini berakar di dalam Dia? Berarti akar itu adalah alat untuk menyerap makanan dan minuman bagi pohon itu. Ya. Berakar di dalam Dia berarti Anda hidup karena nempel kepada Yesus. Anda berakar di dalam Dia. Anda mendapatkan makanan dari Dia. Anda mendapatkan kuasa dari Dia. Anda mendapatkan otoritas dari Dia. Wah, semua dari Dia, semua dari Dia. Ini bisa terjadi karena Anda mengenal Dia. Firman yang Dia katakan ada di dalam Dia, ada di dalam Anda. Artinya, setiap janji-janji yang Yesus katakan Anda terima dan Anda simpan di dalam rohmu. Oh, ini adalah berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Wow. Kita dibangun di atas Dia. Apa artinya kita dibangun di atas Dia? Apa yang sudah kita pelajari tadi di atas? Kepenuhan kealahan yang ada di dalam Kristus tinggal di dalam kita secara fisik juga, secara jasmani juga. Oh, haleluya. Apa artinya? Artinya tatkala kealahan, kepenuhan kealahan ada di dalam Yesus, Yesus bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Oh, sekarang Anda dan saya menerima kepenuhan Allah di dalam Yesus.
Jadi kepenuhan keilahian yang ada di dalam Yesus mulai mengalir dalam hidupmu. Ingat, tidak otomatis. Kita harus mengakui dengan pengakuan kita. Kita katakan, Tuhan, sekarang aku tinggal di dalam Engkau. Engkau adalah kepenuhan kealahan ada padamu secara jasmani. Sekarang aku tinggal bersama dengan Engkau. Aku tinggal di dalam Engkau. Kepenuhanmu itu sekarang mengalir ke dalam hidupku. Jadi aku katakan di dalam hidupku sekarang, aku juga dipenuhi dengan kepenuhan kealahan dari Engkau. Oh, haleluya. Anda akan melakukan apa yang sama yang dikerjakan oleh Yesus. Oke, kita kembali ke dalam ayat yang ke-7. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Engkau bertambah teguh dalam iman. Tatkala Anda tinggal di dalam Yesus, Anda terus mengakui perkataan-perkataan yang Yesus katakan itu. Anda lihat dari Alkitab, Anda menyerap terus, Anda akan memiliki keteguhan dalam iman. Oh, yang selanjutnya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tatkala Anda mempraktekkan kebenaran firman, itu akan membuat Anda terus bersyukur dan bersyukur. Kenapa? Anda boleh menjadi pelaku tanda-tanda ajaib itu. Wow, inilah target yang Tuhan mau Anda dan saya ada di situ. Memperoleh semuanya itu. Anda juga dipenuhi dengan kepenuhan keilahian yang mengalir ke dalam Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-11. Dalam Dia, dalam Kristus Yesus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Artinya, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang dosa. Wow. Jadi tatkala kita tinggal di dalam Kristus, kita menerima sunat Kristus. Sunat ini adalah penanggalan bagian tubuh kita, ya. Sunat yang dikerjakan oleh tangan memotong daging. Nah, sekarang sunat Kristus memotong kedagingan. Apa ini yang dimaksud memotong kedagingan? Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah yang ada di dalam dirimu, bukan di dalam diri orang lain. Di dalam dirimu sendiri. Segala sesuatu yang duniawi, apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini harus dimatikan. Oh, haleluya. Oke, sekarang kita lihat di dalam Galatia. Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sama dengan keserakahan tadi, sihir. Sihir ini guamia, ramalan-ramalan, ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati. Berarti inilah yang harus kita matikan. Kemudian kita kembali kepada Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Sekarang disuruh buang. Apa yang harus dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-20 bagian B, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kenapa kau ini disuruh mematikan dan membuang? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yang sudah disebut tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Kalau Anda tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti Anda tidak di dalam kerajaan Allah. Anda di luar. Oh, kalau Anda sudah tahu bahwa itu tadi membuat Anda keluar, kenapa harus kita kerjakan? Stop, matikan, dan dibuang. Ya. Nah, itulah ayat yang ke-11. Sekarang saya akan ajak Anda melihat ayat yang ke-12 sampai ke-14. Karena dengan Dia, dengan Kristus Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati. Wow. Kita sudah dibangkitkan bersama Yesus. Kapan? Melalui baptisan. 13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh dosa-dosamu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ya, gara-gara itu kamu sudah ikut mati, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Setelah Yesus mengampuni segala pelanggaran Anda dan saya, kita dibangkitkan. Wow, dihidupkan kembali. Ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya, dibatalkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oh, jadi tatkala kita masih terus dikuasai dosa, ternyata menurut Kolose, Anda sama dengan menandatangani surat hutang. Di mana surat hutang ini akan dipakai oleh roh jahat untuk mendakwa Anda dan mengancam Anda. Setiap kali kita melakukan kesalahan itu, kita sedang membuat surat hutang. Tetapi tatkala kita diampuni, surat hutang itu diambil dan dipakukan pada kayu salib. Ini yang dikerjakan Yesus. Dia sekarang setelah dia mengerjakan semuanya itu, ya, dalam pelayanan sebelum kematiannya, dia menjadi kepenuhan keilahiannya. Dan tatkala Yesus sudah di atas kayu salib, Yesus tergantung pada kayu salib, dia bukan mati karena berdosa. Bukan itu. Yesus sebagai orang, sebagai manusia, dia sudah menggenapi semua hukum Taurat. Sudah digenapi. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati? Yesus mati karena dia melihat banyak orang yang tidak bisa menjalani hukum Taurat, dan yang tidak bisa menjalani hukum Taurat, dia harus mati. Maka Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang tidak bisa menjalankan hukum Taurat, yang harus mati itu. Hukumannya diambil oleh Yesus dan ditanggungkan di dalam hidupnya Yesus. Jadi Yesus mati bukan karena berbuat dosa, bukan karena tidak bisa menjalani hukum Taurat, tetapi karena dia menanggung dosa orang-orang yang gak bisa menjalani hukum Taurat. Semua diambil itu dosa-dosanya. Akibat dosa juga sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Itu sebabnya Yesus harus mati. Dan Yesus sudah mati. Itu sebabnya sekarang Yesus mengatakan, orang-orang yang masih berbuat dosa, engkau sama dengan menandatangani surat hutang. Pakukan sini surat hutangmu pada kayu salib. Karena Yesus sudah memberikan pengampunan. Oh, haleluya. Nah, sekarang saya mau menyimpulkan. Tadi kesimpulan singkat, kesimpulan sementara. Sekarang
kesimpulannya, kepenuhan kealahan harus terlihat dan tercermin secara nyata. Karena itulah Anda dipanggil. Yesus yang penuh dengan keilahian itu. Dan kepenuhan keilahian itu nyata di dalam pelayanan yang Yesus kerjakan. Sekarang Anda dan saya adalah kepenuhan Yesus. Kepenuhan kealahan di dalam Yesus. Karena kita ada di dalam Yesus, kepenuhan yang Yesus terima mengalir ke dalam kita. Ingat, tidak otomatis Anda harus katakan, Tuhan, sekarang aku ada di dalam Yesus. Yesus telah menerima kepenuhan kealahan, memenuhi Yesus, dan sekarang kami menyerap kepenuhan kealahan itu masuk ke dalam hidupku. Oh, haleluya, itu yang harus kita kerjakan. Dan apa yang terjadi? Kalau Anda penuh dengan kealahan yang mengalir ke dalam Yesus, Anda menyerap. Anda nggak bisa menyerap 1:1. Enggak. Karena apa? Yesus jauh lebih besar, kapasitasnya jauh lebih besar. Tetapi Anda bisa dipenuhi sebanyak kapasitas yang Anda punya. Yang terpenting bukan di situnya, yang terpenting sekarang kepenuhan kealahan yang ada di dalam dirimu harus nampak secara fisik, nampak secara nyata. Dan inilah yang Tuhan mau Anda dan saya mengalaminya. Jadi dengan demikian Anda akan melihat kepenuhan kealahan ada di dalam hidupmu secara fisik. Kemana saja kamu pergi, kepenuhan itu ada dan terlihat. Kemana saja Anda pergi. Mau di dalam negeri, ada di dalam kota, di luar negeri, Anda akan melihat kepenuhan ini luar biasa. Dan ini sudah diizinkan oleh Tuhan supaya Anda dan saya mengalaminya. Saya berharap Anda dapat menangkap rahasia ini. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan, aku sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Kepenuhan kealahan ada padamu. Dan kepenuhan kealahan yang ada padamu secara fisik, secara jasmania, nampak. Dan sekarang kami tinggal di dalam Engkau. Dan kami juga menyerap kepenuhan kealahan yang ada padamu untuk memenuhi kami. Dan kami juga mau Tuhan seperti yang Kau mau. Agar kepenuhan kealahan yang ada pada kami juga nampak secara jasmani, secara fisik. Oh, terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran yang sudah kami tangkap ini oleh Roh-Mu yang kudus di dalam roh kami. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Saudara-saudaraku, mari kita berkatakan perkataan iman, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur, karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku, apapun namanya, sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menguasai aku, penundaan-penundaan dalam hidupku, semuanya sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus.
Mari kita perkatakan pengakuan sehubungan dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Janji firman-Mu berkata, Engkau memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kegagalan. Tidak dikuasai penyakit COVID-19 berikut variannya, apakah itu Delta, apakah Omikron, apapun namanya. Kami katakan, kami tidak dikuasai oleh penyakit-penyakit apapun namanya. Kami tidak dikuasai kegagalan lagi, kami tidak dikuasai nasib buruk lagi, dan kami tidak dikuasai kemiskinan. Karena kami ada di dalam hidup kekal Yesus. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami percaya dan kami setuju janji-janji-Mu diwujudkan dalam hidup kami. Kami juga berdiri atas janji firman-Mu di dalam Roma 5:9, bahwa Engkau dengan darah-Mu membenarkan kami. Tubuh kami, organ-organ kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, kami percaya dengan janji-Mu, dan sekarang kami melangkah dengan iman kami. Kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, juga organ-organ kami yang masih belum beres. Dan kami katakan pembenaran sudah dilakukan oleh darah Yesus. Maka kami dibebaskan dari murka Tuhan, karena sudah dibenarkan tidak bermasalah lagi dengan penyakit-penyakit di tubuh kami. Semua sudah dibenarkan. Tuhan, kami percaya itu janji-Mu dan kami melangkah dengan iman. Kami oleskan darah-Mu pada bagian tubuh kami. Kami oleskan darah-Mu pada tubuh kami. Dan janji-Mu berkata dalam Galatia 6 ayat 17, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi roh-roh jahat yang akan mencelakai kami. Kami percaya janji-Mu dan kami setuju untuk diwujudkan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami akan lanjut berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kami terus mendukung doa Anda. Sekarang masa-masa COVID, kami berdoa ya Tuhan, bilalah firman-Mu, mereka jemaat-Mu adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus menjadi milik Yesus. Dan ingatlah ada darah Yesus pada tubuh mereka. Dan firman-Mu berjanji tidak ada tulah yang boleh menguasainya. Tidak boleh ada roh-roh jahat yang akan menyengsarakannya. Dan dengan darah-Mu Engkau telah membenarkan tubuhnya, membenarkan organ-organnya. Dan kami juga terus berdoa supaya jemaat-Mu boleh bergairah mendengar berita firman yang disampaikan hari ini khususnya. Dan kami katakan dengan iman, setiap jemaat Tuhan mendengar berita hari ini, hidupnya diberkati. Dan mereka mulai mengerti, mereka adalah pelaku-pelaku sign, wonder, and miracles. Dan kami juga terus berdoa, biarlah Yohanes 17, doamu itu dapat terwujud di muka bumi ini.
Kami juga mendukung pemerintah kami, Pak, yang dimotori oleh Pak Jokowi dan Pak Wapres, juga para Menko, menteri-menteri. Kami katakan dengan kuasa nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah pemerintah kami ini mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat mereka mendapatkan pengertian-pengertian dari Tuhan, dan mereka semuanya melakukan tugas yang dimandatkan oleh rakyat dengan bertanggung jawab, menjauhkan diri dari korupsi, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhanku, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. BMKG meramalkan akan ada tsunami, akan ada tanah-tanah yang tenggelam. Tuhan, Engkau yang memberikan kepada bangsa kami tempat yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, jauhkanlah dari bahaya, jauhkanlah dari tsunami, jauhkanlah dari kekurangan. Dan aku minta demi nama Yesus, biarlah pemerintah kami boleh mencanangkan program-program yang berguna bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara. Jauhkanlah dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa, kelompok-kelompok yang ingin mengganti dasar negara. Dan kami juga terus berdoa, singkapkan hal-hal yang tersembunyi yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa. Singkapkan Tuhan, supaya pemerintah kami dapat melihat dan mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan dengan nama Yesus Kristus, kami katakan damai sejahtera atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai, saudara-saudara, kita sudah selesai, bangkitlah. Angkat kedua tanganmu, Tuhan, aku berdoa, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, tangan yang terangkat, tangan yang sudah dipercikkan darah Yesus, tulah tidak boleh menjamah hidupmu. Damai, sejahtera, sukacita ilahi, agapenya Tuhan turun atasmu. Dan mulai hari ini, pewahyuan, hikmat, dan pengertian turun atas hidupmu yang akan memimpin hidupmu mencapai target yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, aku percaya itu terjadi dan kami setuju. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.